Halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Wong Gandeng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Oh, gini loh Mas, mau tanya, itu kan Boleh. apa? Udah ada majikan sama itu suami. Majikan itu mau ngejeng suami, Terus? terus buat jaga kakek, ya kongkong. Karena kakeknya nggak bisa jalan, harus pakai kursi roda. Siap. Apa ya? Orangnya tuh kan tinggi besar, jadi butuh tenaga laki-laki. Oke. Terus itu padahal sudah nunggu 5 bulan 6 bulan. Saya berpikirnya karena kan takutnya, sebenarnya saya takut suami kesini itu Mas, karena kan kebanyakan mereka yang di sini itu kau-kaucan ya, istilahnya itu selingkuh lah, terus apalah lah seperti itu ya, laki-laki kalau ke Hongkong. Semua temen itu sebenarnya menyarankan nggak usah nanti bojomu hilang jadi garangan jadi apa seperti itu, biar di rumah aja ngaret gitu, cari rumput. Terus majikan itu ngasih waktu itu udah setengah tahun kayaknya. Dulu pernah telepon sampean saya kayaknya. Terus lanjut. Terus tadi itu kok saya kan tanya PT, katanya PT itu susah itu job cowok. Belum tentu nanti visanya bisa turun. Karena persyaratan majikan itu harus kuat, harus benar-benar orang yang kaya lah, banyak penghasilannya lah, atau orang terkenal lah. Pokoknya punya nama lah, seperti itu kata PT itu. Terus nanti andainya tidak bisa turun visanya gimana? Ya kalau tidak bisa turun nanti kamu mengganti biaya yang sudah kami keluarkan, PT keluarkan. Dan terus biaya majikan yang udah masuk ke agen itu gimana uangnya? Yaitu mereka nanti sebelum perjanjian, sebelum tanda tangan udah apa Mas? Udah tanda tangan sebelum mereka ngasih uang gitu. Terus yang saya tanyakan, apa benar itu persyaratannya laki-laki sama perempuan itu, majikan untuk mengambil laki-laki dan perempuan itu tidak sama? Oke, sudah? Sudah. Jadi gini Mbak, berarti PT sampean itu sing on aku bilang. Jadi apalagi dia minta mengganti uang. Jadi saya ceritakan prosedurnya ya. Jadi nggak salah kalau cowok itu permintaannya lebih banyak dibandingkan cewek persyaratannya. Tapi kalau majikan sampean benar-benar membutuhkan tenaga cowok dan dia bisa membuktikan bahwa ibunya atau neneknya atau kakeknya itu memang lumpuh dan ada buktinya, why not? PT-nya aja yang nggak berani sama agennya. Berarti sampean tanya sama agen dan PT yang nggak pas. Jadi jawabannya dia seperti itu. Sekali lagi, selama majikan itu memang benar-benar butuh ini orang. Ini di luar tadi bilang garangan ya. Garangan kita bahas ke episode berikut. Garangan kita bahas setelah ini dulu, setelah proses ini. Jadi bagi saya proses itu tidak menjadi persoalan. Kalau majikannya memang memenuhi syarat dan memang membutuhkan, itu tidak menjadi persoalan. Bukan menjadi persoalan besar. Nanti tinggal agent sama majikan itu kompromi untuk memberikan data dan dokumen yang benar-benar memang diminta sama imigrasi. Nah, PT ini orang yang tinggal ngikut sama agent aja. Begitu udah dari Indonesia cocok, diambil laki-laki ini, udah dia tinggal proses ID rekom, PAP, uji kom. Wong majikan sudah ready. Jadi bisa diatur karena si PT tadi kan dapat duit dari agent. Kalau dapat duit dari agent ya berusaha untuk bagaimana cara lolos semuanya, uji-uji semuanya itu yang di Indonesia. Bagaimana PT-nya itu berani apa kuat? Ada PT abal-abal dan nggak serius nangani, beda data untuk beda data aja nggak bisa nangani, berarti dia nggak terlalu expert.
Iya. Kalau di tempat saya datanya cuma paspor aja bisa berangkat. Bukan Iya. bukan saya sombong ya, sekali lagi bukan saya sombong. Iya. Tapi beberapa yang Iya. sudah berangkat ke Hongkong, sampean kan tahu sendiri di kontenku. Orang Iya, namanya saya nggak sering lihat, sama, konten. ya kan? Tanggalnya nggak sama. Iya. Ya Iya. sudah, selama mbaknya kooperatif, Tidak semua PT bisa. manut, nurut, kooperatif, komitmen konsisten, ya insya Allah 85-90% bisa berangkat. Gitu loh. Jadi ini persoalannya bukan persoalan PT atau agennya. Ini persoalan sampean salah masuknya. Yang nggak bertanggung jawab. Jadi gini, biasanya agent, saya ngomong sama sampean ya ini. Saya ulang lagi 20-30 nggak tahu, di konten sebelum-sebelumnya saya juga udah nyampein. Agent itu selalu punya komitmen dan punya perjanjian dengan majikan terhadap anak. Anak ini kalau 3 bulan berhasil, saya tidak berhak mengembalikan uangmu ke majikan, si agent bilang. Ada yang kayak gitu, ada yang bilang 4 bulan aku nggak berhak mengembalikan uangmu. Tapi kalau anaknya kamu mau terminate atau kamu cabut atau kamu pulangkan karena nggak sesuai, bisa jadi aku tidak mengganti uang tapi mengganti anak yang lain. Jadi perjanjian antara agent dan majikan ini beda agent beda-beda, Mbak. Iya. Tapi selalu ada. Apalagi nih yang bayar agentnya itu cuma murah. 6.000, 7.000, 8.000 itu udah mulai kento. Bagi orang Hongkong membuang uang segitu, agent juga, kamu lo cuma bayar 8.000, 7.000, kamu mau minta enak. Ya kamu terima aja yang biasa, karena Hongkong juga kelasnya ada yang minta murah, ada yang minta sedang, ada yang minta mahal. Karena di pemerintah Hongkong tidak ada patokan untuk pembayaran buat majikan, tapi ada patokan menarik biaya dari domestic helper tidak boleh dari 10%. Jadi itu yang menyebabkan kalau sekali lagi nyata bapaknya memang ada stroke, badannya gede dan butuh tenaga laki-laki, dan itu bisa dibuktikan oleh majikan sampean punya uang, bisa bayar, ada tabungan, gaji juga ada, kenapa tidak digas? Iya. Jadi seperti itu ya kesimpulannya, jawaban dari pertanyaan yang pertama, ya kan? Pertanyaan pertama sampean, jadi bahwa sampean pingin bawa ke sini. Nah, kemudian yang kedua, kalau masalah nyelentung, masalah dia kau-kaucan, ya itu kembali ke komitmen sampean berdua, Mbak. Itu saya nggak bisa membahas lebih banyak. Saya cuma membahas dari namanya juga laki-laki, giliran dia ada libur, ya kan? Mulai pakai HP, mulai bersosial media dan semuanya, ya itu memungkinkan memang bisa terjadi. Orang di sini laki-laki itu jumlahnya nggak lebih banyak dari perempuan. Bahkan saya paham. Itu sampean telaah sendiri gitu loh. Jadi nggak usah dengerin omongannya teman. Nah, kalau memang ternyata sampean sudah membantu dia dan ternyata dia bleset sesuai apa yang teman-teman sampaikan, ya sudah, ya sampeannya bagaimana dan seperti apa. Ya. Jadi kalau itu sebenarnya majikan sudah membantu saya, Mas. Dia sampai bilang gini, saya kenapa sih kok lama banget berpikirnya, kamu takutin apa? Ya takut itu suami saya nanti berubah gimana? Kan di sini banyak perempuan cantik-cantik, siapa? Ya itu para pembantu CCCC, saya kan bilang gitu. Ya udah, kalau kamu takut nanti kalau kamu nggak libur, suamimu nggak tak kasih libur. Terus nanti uang gajinya dia langsung tak transfer ke rekening kamu. Jangan kamu kasih uang suamimu. Saya kan bilang gitu sampai Mas. Terus majikan saya bilang gini, ya walaupun nggak ada uang, itu banyak loh perempuan yang mau torok loh. Saya bilang gitu. Maksudnya torok itu kan kasih uang ke laki-lakinya gitu loh, Mas. Kalau udah seneng gitu ya. Oke. Kamu tuh jangan nyamakan laki-laki, semua itu sama. Dia bilang gitu loh. Oke, gini aja ya. Majikan sampean sudah sangat ngebet dan
percaya sama sampean. Ya sekarang tinggal kembali ke sampean aja. Kasih kesempatan, ya udah, kasih aja setahun 2 tahun. Majikannya bisa sampean kendalikan kok. Dan dia juga butuh. Kasih aja. Iya. Ya kalau duit digaji dan semuanya ya nggak apa-apa, sampean terima aja ya Malah nggak apa-apa. majikan saya itu begini Mas, begini Mas Andrew, seperti yang sampean dulu katakan ke saya kan, itu bisa jadi batu loncatan suami sampean. Kalau suami sampean itu kesini bisa nyopir, dulu kan sampean ngasih saran seperti itu waktu saya itu numpang proses cowok itu, numpang proses cowok bengkong itu. Waktu itu juga sampean udah dibuat konten itu. Itu majikan mengajarin saya menurut saya begini. Tia, nanti kan kamu majikan kamu suami kamu bisa itu mengajukan supir, dia bisa nyopir di luar, kamu kan ikut saya lagi sampai kamu kapanpun kamu di sini itu nggak apa-apa gitu loh. Boleh gitu maksudnya. Jadi gini Mbak Wes. Jadi sampean sudah 2 kali nih berbicara sama saya, tapi sampean tidak memutuskan sampai detik ini 5 bulan 6 bulan sampai sampean nggak memutuskan. Jadi gini. Kalau sampean suaminya kerja, terus duitnya dikasih sampean, ya itu kan sebagai tugas laki-laki, bener dia kerja kasih buat istri. Majikan sampean itu benar-benar belain sampean. Terus kemudian ibaratnya dia jadi sopir, ya kan? Dia bisa bagus, dia bisa nyopir di luar, ya sudah. Ya kan? Oh, dia bisa nyopir di luar kan gajinya udah bagus ya. Anggap aja sampean sebagai istrinya itu sudah memberikan peluang dan jalan terbaik buat pasangan sampean. Gak usah dipikirkan dia ngalor ngidul ngetan ngulon. Kalau dia mau ngalor ngidul dan ngetan ngulon, ya udah. Kalau ada yang pingin, ada yang suka ya kasih. Toh majikan sampean mau ngejeng sama sampean sudah berapa kali. Nah, kalau suami sudah disetting dan diajak, diberikan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu kehidupan yang lebih baik, nggak bisa disetting kan sampean punya anak. Iya. Satu sampean punya anak, anaknya lagi yang harus disetting. Kan harapan hidup sampean itu kalau suami nggak bisa dipegang kan anak. Nah nggak bisa anak sampean cari suami lagi dibantu sama majikan sampean, kenapa tidak? Jadi jangan. Iya, maksudnya hidup itu harus berjalan, jangan memikirkan sesuatu yang belum tentu seperti itu. Jangan takut bayang-bayang begitu ya. Nah, sampean ini manusia yang sudah dipercaya luar biasa sama majikan sampean sampai bawa suami itu ke sini. Nah, ini nggak banyak loh. Dari orang yang telepon saya, itu nggak ada 10 yang kayak gini, Mbak. Kemarin ada, suaminya udah dijeng, ternyata hasilnya hamil. Terus dia mau melahirkan anaknya di sini, majikannya boleh, nggak marah. Lah itu berarti kan nggak semuanya majikan itu kayak majikan sampean gitu. Betul. Majikan saya juga seperti itu. Nanti kalau kamu hamil, kamu nggak usah pulang Indo. Itu nanti anakmu biar lahiran di sini. Loh emangnya bisa? Ya bisa. Biar jadi warga negara sini. Loh enggak, kami kan pembantu. Katanya kalau pembantu anaknya itu mengikuti visa pembantu. Saya kan bilang begitu. Enggak, anak yang lahir di Hongkong itu bisa menjadi warga negara Hongkong. Katanya seperti itu, majikan saya bilang seperti itu. Kalau nggak ada orang yang ngejeng kamu, nanti kamu tak ambil, kamu ikut saya sama anakmu. Sampai majikan saya itu seperti itu, Mas. Karena majikan saya itu orang Thailand, dia itu di sini nggak ada keluarga, dia menganggap saya itu sudah seperti keluarganya dia. Gitu. Kan? Gini, yang sampai ngomongin tidak salah. Anak yang lahir di Hongkong itu akan ikut visa sampean sebagai domestic helper. Oke. Tapi ketika dia sekolah di sini, dia hidup di sini sampai 17 tahun dia ada di sini. Sekolahnya di Hongkong. Itu bisa namanya naturalisasi. Hongkong sekarang lagi butuh generasi muda. Makanya sampean jangan banyak bergaul dengan orang-orang yang dimana tidak memberikan bentuk perubahan yang lebih baik buat sampean. Sampean cukup dengerin apa yang diomongin majikan itu udah. Wong yang bisa nolong yang gaji sampean majikan. Yang bantu sampean dari kesulitan ekonomi juga majikan. Kenapa sampean harus percaya dengan teman-teman yang notabene-nya tidak ada? Nggak ada satupun yang mendukung saya. Nah,
Sampean sudah konsultasi, bukan konsultasi ya. Hanya sampean, Sampean hanya sudah sampean ngobrol sama saya 2 saya. kali. Kalau masih mempertimbangkan itu semua, saya nggak ngerti gitu loh. Ya namanya sekali lagi, Imam Syafi'i bilang bahwa dia pernah punya murid yang diajarkan sama muridnya hampir 35 kali. Dia masih nggak ngerti. Imam Syafi'i sangat sabar. Kemudian diajaklah anak itu ketemuan di luar. Kalau kamu tak jelasin sedemikian rupa, kamu nggak bisa mendapatkan kejelasan, maka berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Gusti Allah di mana bahwa untuk agar supaya memberikan pemahaman kepadamu. Saking sabarnya, nah. Ya dikasih petunjuk. Nah, makanya aku sekarang baru sampean 2 kali, sampean telepon 3 kali, 4 kali, 5 kali. Saya tidak akan berubah. Karena majikan sampean sudah percayanya nggak karu-karuan buat sampean, dan itu potensi dan peluang. Kalau seandainya suami nggak bisa, kemudian suami keluar, suami ngambil jalan sendiri, ya udah ponakannya sampean, adiknya sampean, siapapun bagian keluarga sampean yang saya sampean percaya dan sampean anggap bisa bertanggung jawab. Bisa dipahami. Iya ya, kan ada batu loncatan. Ya udah percaya banget itu. Dia itu mungkin nggak tahu ya, karena majikan saya itu iya, apapun itu ke saya ngomongnya, sharingnya itu ke saya gitu loh. Udah kayak saudara. Dia punya anak nggak? Ya mungkin karena dia punya anak, kan anaknya itu yang dulu saya rawat. Terus sudah gede? Sudah. Ya sudah, itu potensi Mbak. Kalau dua-duanya udah di sini kan ya wis. Ngapain juga pulang? Tinggal ngerawatin anaknya sekolahin ke Jepang, sekolahin ke Korea, duitnya dua-duanya sampean ngelumpuk. Episode berikutnya anak sampean kan sudah keren. Iya ya, jangan mikirin omongan orang yang nggak membangun ya. Ya aku nggak ngerti Mbak. Sampean telepon sama saya sudah 2 kali. Mau datang ke rumah ke sini ya ayo ngobrol lagi lebih dalam. Kalau sampean nggak yakin, kurang ya Allah Mas, minta doanya aja. Semoga itu sampai saya dilancarkan bisa ke sini. Insya Allah saya pasti nyari sampean sama dia. Kalau agennya sampean nggak bisa ya sudah, cari agen yang lain. Aku gak promo loh ya. Mau agenku ya kita bantu gitu loh. Majikannya boleh datang ke kantorku, gak ada masalah. Jadi sekali lagi, karena namanya juga agent. Agent ada yang butuh duit, ada yang agent kebanyakan duit. Loh, jangan dikira agent ada yang butuh duit, ada yang kebanyakan duit. Banyak agent-agent yang kebanyakan duit. Yang anaknya nggak diurus. Kalau agent sama di mana Mas? Di Laici kok. Nanti kalau mau tak kirim kartu namanya. Ada orang Hongkongnya juga. Terus PT-nya di Indo di mana? PT Indonesia itu gampang. Ya yang pastinya bisa kita atur untuk bisa create data. Oh iya. Yang penting kan sekarang gini loh Mbak. Sekarang gini loh. Yang terpenting itu bukan di PT-nya, bukan di agentnya. Yang terpenting itu sampean sudah ada majikan dan sampean sudah ada ada suaminya yang mau. Nah itu kita tinggal cari agent yang capable, yang agent yang secara harga oke, tapi secara membantu juga oke. Sebenarnya tinggal begitu aja. Agent itu belajar di Hongkong sak mene mbiyane. Agent sing gak butuh duit, enek arek sing konflik ambek majikane ya dejarno. Ngebreak, intermenit wis tinggal karena dia udah dapat majikan. Saya pernah agent yang gak butuh duit. Nah, saya itu di intermenit. Nah, saya itu bingung cari majikan sendiri, tanda tangan sendiri, kesana kemari sendiri. Akhirnya nyerahin data ke itu. Agentnya itu tinggal tanda tangan doang. Nah, itu nggak ngurus. Agent itu kebanyakan duit itu. Nah, makanya kan saya bilang bahwa agent ada agent yang nggak butuh duit, ada agent yang benar-benar butuh. Kalau agent yang benar-benar butuh itu dia benar-benar menjembatani antara sampean dengan majikan, baik secara interview, secara wawancara. Kalau sampean ditanyain ke majikanku ngene-ngene, nah si agent ya wis aku ngomong sama majikan kamu siap-siap, tapi ya aku ngomong gini-gini nanti ke majikanmu kalau berubah begini-begini kamu sudah siap resikonya ya.
Nah, itu agent yang ingin terus langgeng hubungannya. Kalau agent yang udah lama-lama, daftar majikannya ada 500, 600, 700, bahkan 1000 majikan, itu udah nggak butuh. Ngelayani kitanya ya biasa aja, karena dia udah pegang data list majikan sampai 1000. Nah, biasanya yang lama-lama itu. Jadi nggak pingin. Iya. Jadi ya seperti itu ceritanya. Ya kalau anak-anak itu ditanyain 100 200, agentmu gimana? Agentmu gimana? Agentmu gimana? Agentmu gimana? Jawabannya akan bervariasi. Agentku gak ngurus dan aku juga gak ngurus sama agent, aku majikanku baik ya wes aku gak ngurus agent gitu. Oh iya, kalau anak-anak yang baru ini kan anak-anak yang baru ini yang tidak memahami peraturan, yang tidak memahami bekerja di Hong Kong bagaimana, seperti apa mau tidak mau dia bilang ke agent. Lah sekarang agentnya beli ke PT-nya cuman 1000, cuman 2000 untuk anak-anak yang non. Kemudian di Hong Kong dia jual 12.000, 10.000. Iya kan? Nah, si PT dapat potongan anak-anak 6 bulan. Nah, anak barunya kalau nggak bisa kerja, PT-nya tinggal ngomong, lah kamu mau yang non yang nggak bisa apa-apa. Nah, terus agentnya ke majikan, ya belinya murah kok, kamu mau kualitas. Piye, Jal? Ayo. Seperti itu. Nah, sampean bisa ngerti apa yang saya sampaikan, dunia ngomong ini enggak. Jadi mereka semua melempar tanggung jawab lah, istilahnya nggak mau disalahkan. Nah iya, ya makanya saya fokusnya bukan pada agentnya dan bukan pada PT-nya. Saya fokusnya memberikan pemahaman kepada teman-teman bahwa fakta yang terjadi itu seperti ini. Makanya teman-teman harus cepat pinter, cepat ngerti, cepat tahu aturan, terus harus apa yang dibuat biar dia dengan majikan itu bisa hapcoknya cepat, bisa chemistry-nya nyambung cepat. Saya itu kemarin ngenalin anak ya Mas, ngenalin anak finish itu ke agent, bukan agent saya benernya. Itu anak teman saya itu kayaknya dijual mahal lah. Terus? Itu ngasih bonus aja nggak mau loh Mas. Nah. Harusnya kan paruan gitu, maksudnya dikasih anaknya itu 1000 kayak apa gimana, kan pasti jualnya mahal dia otomatis. Tapi ya namanya agent ya gitulah, agent yang cari uang. Nah, ya makanya kan kayak gini nih, kalau sampean mau ngarahin anak, yes, ada dua hal, sampean mau cari cuan, apa sampean memang mau bantu. Di tempat saya juga kayak gitu Mbak, kalau di tempat saya orang ngasih kenalin kayak gini, saya nggak mau, saya tetap tak handle sendiri, saya nggak akan kasih, ya kan? Karena ketika saya kasih pun, ya dia cuman tugasnya hanya ngasih anak aja, tapi ngasih tahu, belajarin dia supaya bisa uang yang dikasihkan itu ya hanya cuma-cuma. Nah biasanya yang ngasih uang seperti itu ya agent-agent yang gede, yang memang sudah kelewat banyak majikannya. Jadi uangnya itu untuk promo, untuk agar dapat anak jauh lebih banyak karena direkomendasi. Jatuhnya teman-teman sendiri akan menjual temannya sendiri. Ya siapa yang nggak mau duit? Anak finish dikasih 2000. Begitu dibilang, aku finish. Kalau anak finish dikasih 2000, itu harusnya kan 1000 edeng ngedrah mau dibagi. Enggak, kalau agent gede itu mau ngasih sekali sampai nyodorin anak finish dan anak finish itu masuk ke majikan, tanda tangan cimeng, kerja di majikan sampai cair 2000. Ada yang kayak gitu. Makanya kayak gitu kan disembunyikan sama agent, karena dalam peraturan Hong Kong itu tidak dibenarkan. Iya. Ada yang seperti itu ya. Kalau masalahnya dijual ke majikan itu ada yang 16.000, ada yang 17.000, ada yang 13.000, ada yang 14.000 lah. Kalau ngasih 2.000 buat sponsor kan ya nggak ada masalah, sponsornya kan seneng. Sesuk sewemangat dia golek.
Konco-koncone sing finish. Terus akhirnya kan dia promo-promo agent tersebut. Gitu loh Mbak. Jadi nggak jaminan ketika di Hongkong lama terus tahu dan mengerti dan seluk-beluk bagaimana tata aturan, tata cara. Terus kalau menghadapi masalah yang kayak gini harus kayak gimana, nggak semuanya tahu. Makanya hanya di konten ini yang belak-belakan dan nggak karu-karuan kalau ngomong. Sak jeplak lambe. Iya, biar apa ya? Maksudnya kan banyak pengalamannya, berbagi sharing sama mereka yang belum tahu juga. Nah, sekarang nggak ada, emang ada agent yang kayak aku ngomong belak-belakan kayak ngene menginformasikan, kere gendeng ah. Iya. Iya, karena saya berpihak kepada teman-teman, tapi berpihaknya di sisi mana dulu? Ya, bukan yang terus akhirnya baru berangkat dapat 3 minggu terus ngeluh, terus aku belain ya enggak juga. Berarti enggak siap mentalmu masuk ke Hongkong. Ya wes pulang. Ya kalau pulang ya tak kasih tahu lapornya begini terus bagaimana dapat BPJS ya silahkan. Tapi intinya secara challenge hidup dan push the limit atau tekanlah batas kemampuanmu, artinya kamu nggak sanggup mentalmu itu untuk masuk ke negeri beton. Kan begitu Mbak. Ya tapi kalau ada yang curhat kesampaian itu mungkin lagi masa adaptasi ya mending dikasih apa Mas? Dikasih support, dikasih saran, dikasih biar dia itu berpikir ulang Mas. Lah iya, emang di tempatku enek sing tak maki-maki. Tak goblok-goblok no. Ya pasti tak support no. Iya, jadi biar yang curhat itu nggak semakin down misalnya ya kan Mas? Loh, ya sampai lihat komennya juga. Terus dia apa kamu goblok, kamu gimana? Itu nggak semakin memberi solusi, tapi mereka malah semakin down. Sampean aja loh, yuk tak kasih solusi berkali-kali kan. Ini 2 kali bukan berkali-kali. 2 kali aku ngomong. Dan apakah aku judgement? Ya enggak. Apakah aku gini Mbak ya, ini kesempatan Mbak, tapi tergantung sama sampean kesempatan itu mau diambil atau tidak kan. Jadinya kan seperti itu, karena kembali lagi saya bukan seseorang yang mau menanggung nasib siapapun yang telepon, tapi setidaknya dengan berbicara dengan saya, dianya punya pandangan. Makanya kadang-kadang, Mas saya mau telepon, saya mau konsultasi. Mbak saya bukan konsultan, aku bilang. Wis kita ngobrol aja apa yang menjadi persoalan. Terus kita pecahkan bareng-bareng, kita diskusikan. Tapi saya cuma minta masalah sama. Aku sebenarnya teman telepon itu saya nggak butuh identitas, saya butuh masalahnya. Masalahnya yang kita diskusikan di sini supaya orang-orang yang lain yang di luar sana begitu menemui masalah yang sama dia punya pandangan gitu. Benar-benar. Jadi bukan saya viral. Kalau viral ngapain? Saya kenapa nggak bahasin tentang bunuh diri, bahasin anak yang jambak-jambakan, yang tawur-tawuran, teman-teman sama teman-temannya, royoan laki-laki, itu kan berita yang sangat pingin didengarkan sama mereka. Tapi kan saya enggak. Saya hanya mungkin yang mereka yang suka bergibah, bergosip, maksudnya ada waktu lah gitu. Kalau nggak ada waktu bahas masalah yang nggak penting itu kan malas gitu loh Pak. Ya kan berarti kan ya itu nggak apa-apa. Ya kembali lagi hak siapapun dia mau melakukan. Masing-masing. Tapi saya melakukan hal di mana orang ini punya masalah, kita diskusi untuk pecah ini masalah. Saya fokus di bagaimana masalah ini kita hadapinya, bagaimana, apakah kita abaikan, apakah kita gimana cara solusinya, atau kita mau tanggapi, atau mau kita selesaikan, atau mau kita kelarkan, atau ya just lupakan saja kan, macam-macam. Karena tidak semua masalah itu harus diatasi. Ada yang masalah dibiarkan, misalnya kita pakai berpenampilan yang kayak gini, kemudian orang ongol-olok tentang penampilan kita, tentang gaya kita, itu kan sama aja masalah bagi kita, tapi kita abaikan. Tidak harus ditanggapi karena cuma mengkritisi baju, mengkritisi gaya hidup, udah biarin. Contoh aja, Car City kurang tenar gimana, tapi dia nggak telepon saya juga, ngapain saya harus cari-cari dia untuk naikin view, kan nggak begitu juga konsepnya. Iya. Rentenir
Yang marah-marah sama YouTuber, kemarin nyari saya mau bikin konten, ya ayo aku bilang. Dia yang nyari saya kok. Ya. Saya nggak nyari masalah. Dia yang nyari saya. Iya. Jadi biar kita bisa tahu dari sisi rentenir itu kayak gimana sih gitu. Pandangan orang selalu yang disalahkan adalah rentenir, ya kan. Nah, sekarang kita bisa dengarkan dari sisi rentenir. Kenapa rentenir itu melakukan A, B, C, D? Ya berarti karena kan nggak dibayar utangnya. Kenapa kok nggak dibayar? Bunganya terlalu tinggi. Kenapa kok bunganya terlalu tinggi? Karena hitungan manajemen teman-teman dalam meminjam uang itu tidak diprediksi. Rentenir itu nggak ada kalau teman-teman punya mental dan mindset bukan ngutang. Nggak ada. Dan nggak hidup itu rentenir. Garansi. Jadi kalau menyalahkan salah satu pihak itu sebenarnya tidak bisa ya? Karena kan kedua-duanya juga. Jadi tidak bisa disalahkan rentenirnya dan kita tidak bisa nyalakan yang ngutang. Karena yang ngutang punya mental dan nggak bisa ngitung dan mungkin kadang sering mereka bicaranya kepepet. Sudah nggak ada lagi. Ya sama kayak itu yang jualan di pinggir jalan, jualan seperti itu. Kalau mereka itu nggak ada yang beli, nggak ada yang membeli, pasti mereka juga nggak jualan sebenarnya. Nah, jadi hubungan itulah yang menyebabkan persoalan gitu. Nah, saya nggak membenarkan dari pihak rentenir, saya juga tidak membenarkan penghutang. Saya tidak menyalahkan rentenir, ya saya tidak menyalahkan yang utang. Tapi itu semuanya terjadi karena mereka pernah melakukan kesepakatan. Nah, kesepakatan inilah yang harus bisa kita bicarakan dari sisi. Makanya kesepakatan itu kita harus dengar dari dua belah pihak. Karena jadinya ribut itu karena kesepakatan itu sudah tidak dipenuhi, tidak saling memenuhi kesepakatan. Kan itu yang jadi ribut. Iya. Sudah melenceng itu dari kesepakatan awal. Nah, jadi kembali lagi ke masalahnya sampean. Tinggal bagaimana agentnya sampean. Kalau majikan sampean, saya yakin majikan sampean benar-benar mau dan percaya sampean itu dia tutup mata. Tinggal masalahnya agentnya sama PT-nya sejauh mana bisa dan mampu memproses. Tapi ingin tanya, emang benar ya kalau kuota itu dibatasi? Katanya tadi GPT itu bilang itu kuotanya dibatasi 5 orang sampai 10 orang seperti itu. Apa emang benar? Iya. Kuota untuk laki-laki. Kata bojoku iya. Tapi kalau yang dijeng cuma satu ya kenapa? Karena gini loh Mbak, kalau cowok Indonesia tidak dibatasi, yang resmi sekali lagi, akan terjadi beranak pinak. Seperti Taiwan. Karena hubungannya adalah resmi. Jadi Hong Kong itu juga milih, tapi suatu saat nanti pembatasan kuota itu akan lebih besar lagi karena sekarang supir Supa itu umur 70 sudah tidak boleh nyetir. 65 sudah nggak boleh nyetir. Dan yang muda habis. Mau nggak mau ngambil dari mana? Kenapa yang muda itu sopir muda di Hongkong nggak mau ya jadi sopir Supa? Ya sekarang gini loh Mbak, kasus yang kemarin anak-anak muda yang banyak ditangkepin, baju hitam. Ya saya kalau sampean lihat berita, populasi manusia di Hongkong ini tinggal yang tua-tua, nanti sama kayak Jepang sama Korea. Dan pernikahan tidak terjadi. Mereka itu tidak mau. Nah, kalau pernikahan tidak terjadi, anaknya tidak lahir. Nah, sedangkan yang muda-muda sekarang udah pada disekolahin ke Inggris, disekolahin ke Kanada. Anak-anak majikan sampean disekolahin di mana? Ya di Inggris, mereka pindah negara. Nah, pindah. Sekolahnya di Jepang, di Inggris. Nah, majikan sampean nyekolahin anaknya ke sana. Coba. Enggak, omongan saya benar kan? Sampean di lapangan yang menyaksikan. Ya sudah. Lah sekarang kalau nggak ada yang muda, siapa sing bangun negara? Sing bangun Hongkong. Kalau nggak ngambil dari luar. Dan ngambil pasti dipilih kayak Jepang. Itu ngambil dipilih. Makanya kenapa ke Jepang harus ada tes kemahiran dalam bahasa Jepang minimalnya N4 dan SSW kalau mau ngambil visa Tokutei Gino. Special skill worker. Wow, tambah dawa meneh nek sampean ngejak omong karo aku.
Makanya tonton konten aja. Heeh. Nah, tak kasih pandangan dan gambaran. Luas Makanya, banget ya pengalamannya. ya makanya kalau sampean bapaknya nggak kena disetting, anaknya yang disetting. Wong anaknya majikan sampean di sekolah ke Inggris. Nah, anaknya sampean di sekolah ke Jepang apa ke Korea kan bisa begitu. Biar masa depannya dia nanti lebih baik, nek sampean tua bisa naruh badan. Nah, dia itu majikan juga ngomong begitu. Kamu kalau dipilih milih Indonesia apa milih Hong Kong? Kalau saya untuk next future ya untuk anak saya ya mending milih di Hong Kong daripada di Indonesia. Majikan saya bilang gitu ke Ya, saya. tapi pada kenyataannya dia nyekolahin anaknya ke UK kan? Iya. Ya berarti dia masa depannya pengen lebih tinggi karena tingkat pendidikan di UK dengan pendidikan di Hong Kong lebih tinggi. Kalau dari UK dia pulang ke Hong Kong kan gajinya lumayan. Iya. Gitu loh, Mbak. Ya, sampean itu punya majikan yang punya pandangan, makanya belajar dan ngajak curhat sama sampean dan cerita sama sampean. Itu sudah luar biasa. Ya sudah, bawa aja suami. Bawa aja suaminya. Mau ngapain aja udah, terserah. Aku sudah yang terbaik buat keluargaku. Gak kena tak toto, monggo ora kena tak culno. Anakku sing ganti tak toto. Kan sampean sudah punya anak, berapa anaknya? 1. Nah, nanti datang ke sini ke Hong Kong bikin 1 lagi kan 2. Iya, majikan pengennya seperti itu. Nah, ya ikutin aja wong itu baik. Sampean sudah tahu perangainya majikan. Berapa tahun sampean Berarti sudah? tidak usah itu ya Mas, tidak usah mengkhawatirkan visa turun apa enggaknya. Iya, ya makanya cari agent yang mumpuni. Cari PT yang benar. Jangan belum apa-apa udah nakut-nakutin. Ini PT apaan itu namanya? Iya, udah bilang gitu. Nanti kamu harus siap-siap kalau visanya tidak bisa turun. Nah. Karena itu laki-laki itu susah visanya itu bla 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 bla. Loh. Padahal saya lihat di sini banyak banget mereka yang laki-laki itu yang resmi gitu loh. Jadi kayak gitu, Mbak. Bukan tidak memperdulikan omongannya orang. Ya nggak apa-apa. Omongan orang itu nggak apa-apa sebagai tingkat kewaspadaan. Tetapi sampean punya tujuan yang lebih penting. Punya tujuan, punya prinsip yang lebih kuat daripada omongannya teman. Yang repot itu kalau hidup itu nggak punya prinsip. Makanya hidupnya terombang-ambing. Ngalor, ngetan, ngulon. Karena dia nggak punya prinsip. Dan banyak orang-orang yang nggak punya prinsip. Begitu ceritanya, Mbak. Mungkin prinsip saya waktu itu belum kuat. Ya udah kalau gitu ya Mas ya, makasih ya. Siap, semangat. Makasih banget waktunya. Gak yakin nih diskusi lagi. Doakan lancar. Ya, mau main ke agentku ya ayo. PT ku ya tak kenali. Beres semua. Oke. Makasih ya Mas. Ya, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Panjang kali lebar. Pertimbangan bagus, bener, ngajak diskusi. Kalau nggak yakin dan nggak semuanya. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya, tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.